kenalin nama gue Raihan. Gue Feli. Dan kita berdua di sini bakal nggambarin dan ngejelasin pengalaman pribadi kita mengenai stres. Halo semua, gue Raihan. Dan gue bakal ceritain pengalaman gue tentang stres. Nah, jadi gue pernah ngerasa stres, yaitu pas masa-masa kelas 3 SMA. Pada saat itu, gue ngerasa ketinggalan jauh sama teman-teman gue, karena emang nilai gue gitu-gitu aja, gak ada perubahan yang bagus. Mungkin karena tekanan sekolah juga kali ya. SMA gue dulu tuh SMA negeri terbaik kedua di Jakarta Barat. Jadi emang tekanannya berat banget dan teman-teman gue emang pada pintar semua, kecuali gue. Nah, terus juga ditambah tuntutan diri sendiri biar bisa masuk ke PTN top 3 di Indonesia. Itu emang berat banget karena emang PTN itu tuh emang inceran gue banget dari SMP. Nah, terus juga kan masa-masa sebelum UTBK kan berat banget ya, pasti semua juga ngerasain. Apalagi gue juga gak ikut bimbel manapun, jadi gue benar-benar belajar individu. Di situ gue ngerasa tertekan banget karena gue udah belajar mati-matian, tapi masih gitu-gitu aja. Apalagi setiap ikut tryout gratisan gitu kan, nilai gue masih selalu di bawah rata-rata. Nah, tapi rasa stres itu semuanya hilang ketika ngebuka pengumuman UTBK. Rasanya kayak setengah beban hidup lu tuh hilang. Pas dapat pengumuman gue keterima, gue langsung bersyukur banget. Abis itu gue nangis kejar. Setelah itu gue kepikiran kalau gue bakal dapat rasa stres lebih berat pas kuliah. Oke, kali ini gue mau share sedikit pengalaman pribadi gue seputar anxiety ini. Kebetulan di bulan Oktober kemarin, gue sempat sekali didiagnosa stres ringan di salah satu rumah sakit deket sini, yang dimana masalah utamanya ada di pikiran negatif, overthinking, ditambah lagi masalah-masalah yang dirasa numpuk dan susah banget untuk terbuka sama orang lain. Jujur, gue sendiri ngerasa itu karena mungkin sebelum sepenuhnya bisa adaptasi di lingkungan baru sekarang ini. Ditambah lagi, harus kenal sama orang-orang baru yang belum tentu semuanya bisa nerima kita kan ya. Sebenarnya gue lebih ketakut duluan sebelum mulai sih. Jadi mikir seolah-olah kalau gue gini, dia nanggepin gue gimana ya? Atau enggak, kalau gue begini dia mau nerima gue atau enggak ya? Intinya gitu Han. Ada juga sih beberapa tekanan dari faktor keluarga yang mungkin jadi salah satu pemicu stres gue kemarin itu. Dan itu semua bikin gue gampang capek pastinya, gak nafsu makan, dan banyak hal lain yang semuanya ngarah ke negatif dengan dampak yang negatif pula. Yang akhirnya itu semua mulai ngereda setelah gue dapat resep obat, plus gue dianjurin dokter untuk healing dan sebentar lupain segala masalah yang lagi gue pikirin saat itu. Dan hal itu berguna banget buat nyembuhin gue tentunya. Itu aja sih pengalaman yang bisa gue share ke lu dan temen-temen yang lagi play di podcast tentunya. Jadi menurut gue kalau dari temen-temen punya masalah yang sama kayak gue tadi, lebih baik langsung konsultasi ke pihak yang tahu persoalan itu, biar bagus untuk kalian sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kalian juga pastinya. Nah, itu dia tadi pengalaman pribadi kita mengenai stres. Nah, sekarang kita bakal ngebahas cara ngatasinya. Nah, kalau lu Fel, cara ngatasinya stres itu waktu itu lu gimana Fel? Kalau gue sih sebelum-sebelumnya kan gue juga pernah ngerasa kayak gini. Tapi karena sebelumnya gue dikelilingin sama orang-orang deket yang gampang buat interaksi langsung, jadi gue cerita. Tapi karena sekarang gue di sini mau gak mau harus bisa sendiri. Gara-gara ngekos ya? Iya, jadi lebih banyak gue pendem apapun yang gue rasain itu. Dan sampai akhirnya gue gak kuat buat ngerasa sendiri. Akhirnya gue mutusin buat konsul ke dokter di rumah sakit deket sini. Iya, ya, terus hari itu juga dikasih obat. Terus ya reda, puji Tuhannya reda. Terus juga gue dikasih izin 2 hari buat healing hari itu. Kalau lu sendiri cara ngatasinnya gimana? Kalau gue waktu itu kan gue ngerasanya kan pas kelas 3 SMA ya. Nah saat itu kan gue ada seseorang buat gue ajak cerita. Nah jadi gue apapun yang gue rasain tuh gue ceritain ke dia, gue luapin ke dia. Jadi setiap gue habis cerita ke dia tuh gue ngerasa lega gitu loh. Jadi emang stress relief banget itu kalau misalnya habis cerita ke dia. Itu sih kalau dari cara ngatasin gue. Orangnya masih ada sampai sekarang? Orangnya masih ada, cuma hubungannya nggak ada. Udah, sekian cerita dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah, makasih semua. Dah.